Sebelum saya menyampaikan renungan yang akan saya sampaikan dalam pembacaan ayat yang disampaikan oleh pembawa ayat tadi, terimalah terlebih dahulu salam di dalam seiman, hanya kebajikan Tian berkenan. Wei te tung Tian. Sancai. Yang saya hormati senior saya, Sese Eka, juga para Wense dan Jausen yang saya kasihi, Ketua Makin beserta umat Makin Depok, saya ucapkan selamat siang. Selamat berjumpa kembali di dalam mimbar ibadah kebaktian kita pada siang hari ini. Untuk kita lebih singkat atau untuk memperlancar jalannya apa yang akan saya sampaikan ini, saya tidak terlalu panjang lebar untuk kata pembukaan ini. Mungkin ada yang belum tahu siapa saya, karena saya baru pertama kali menyampaikan renungan atau khotbah atau ciang tau di Depok ini. Tetapi saya juga beberapa kali berkunjung ke daerah ini dalam acara-acara yang bukan kebaktian atau ibadah. Untuk itu saya sangat berterima kasih sekali kepada rekan-rekan saya yang pada siang hari ini, walaupun karena disibukkan oleh persembahyangan Tuhan yang nanti, ya kan, yang nanti akan kita rayakan ibadahnya pada hari Senin. Bukan hanya di Depok saja, ya, di semua Makin pada saat ini, ya kan, disibukkan oleh persembahyangan, membuat makanan atau sajian untuk upacara Tuhan yang ini adalah bacang. Dan tidak bisa kita pungkiri, kesibukan ini memang dari tahun ke tahun berjalan seperti ini kalau berjumpa pada saat tandang. Apakah itu entah hari Sabtu, Gogecego ini, atau hari Senin. Pasti terjadi demikian. Baiklah, itu kata apa yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Dan pembukaan ini saya langsung kepada inti permasalahan pada tema yang saya beri judul memanusiakan kemanusiaan manusia yang terkait dengan sembahyang Tuhan yang pula. Rekan seiman yang saya kasihi, tadi telah disampaikan yaitu Tiong Yong bab 12 ayat 2 oleh pembawa ayat. Saya tidak mengulangi membaca ayat ini, tapi saya hanya petikan-petikan ayatnya saja yang saya akan sampaikan. Kalau kita lihat atau kita baca di dalam kitab Sanjak yang tadi disampaikan, ini ada dasarnya. Dasarnya adalah di dalam kitab Sanjak. Nabi Kongcu ini menarik satu kesimpulan, ya, dari 3000 ayat yang ada di dalam kitab Sanjak ini hanya 112 yang dipilih. Salah satunya adalah ayat ini. Itu berada di Kuopeng, nyanyian rakyat. Ayat ini ada di kitab Sanjak di bagian Kuopeng atau nyanyian rakyat. Judulnya adalah Fake, membuat tangkai kapak. Nah, dari dasar inilah, ya, siapa yang membuat ayat ini, yaitu rakyat negeri Chou Selatan. Salah seorang penyair, ya, rakyat
rakyat ya. Katakanlah dia seorang penyair tapi posisinya adalah sebagai rakyat yang memuji kebesaran dan kemuliaan Pangeran Chow. Nah, dari sinilah kita ngambil tarik kesimpulan. Karena kalau kita tidak tahu dasar dari ayat ini arahnya kemana, saya mengkaji atau menganalisis ayat ini sampai melihat dasar dari permukaan ayat ini, agar saya menyampaikannya tidak keliru. Nah, kemudian saya memberikan perumpamaan, ya kan? Ayat ini bersifat kiasan. Ayat ini bersifat majas, metafora, atau perbandingan suatu benda ya yang mati dengan yang hidup. Dari apa yang saya sampaikan ini, antara kapak dan tangkai kapak ya, ini adalah kalau saya ambil satu kesimpulan antara cinta kasih dan kebenaran. Antara cinta kasih dan kebenaran. Karena ini kata kiasan. Ya. Yang saya tadi sampaikan bahwa kata benda dengan benda yang hidup. Kata benda yang tidak bergerak dengan yang bergerak. Nah, rekan sang seiman yang saya kasihi, ketika kita mengambil satu tema, mengambil satu kesimpulan bahwa ini adalah cinta kasih dan kebenaran, jadi di sanalah ya kita kembali kepada diri kita, karena kita adalah benda hidup. Nah, di dalam setiap manusia Tuhan memberikan ya kan bekal, modal ya, yang dikatakan sing, watak sejati, jalan sucinya. Tuhan memberikan jalan suci manusia, yaitu cinta kasih dan kebenaran. Tuhan telah memberikan bekal, memberikan bahan. Bahannya apa? Bahannya adalah kapak. Watak sejati kita diumpamakan kapak yang dalam bentuk bahan. Terutama bagi kaum muda. Kalau kita yang di atas 50 atau 40-50 ke atas, ini kita udah jadi kapaknya tapi jarang diasah. Ya. Apakah ini dari kealfaan kita? Apakah ini dari kelalaian kita untuk selalu untuk mengintrospeksi, untuk tidak selalu mengasah ya, watak sejati kita? Nah, kalau kita bentuk bahan ini ya kan, dibentuk menjadi kapak ya. Setelah kapak itu terbentuk, barulah kita asah. Ini khusus buat anak muda. Bentuklah sing Anda, watak sejati Anda dari sekarang. Agar ya, keimanan kita tebal. Ya. Tidak condong. Artinya apa? Kita telah membentengi diri kita sendiri. Nah, kalau seandainya kapak ini tajam, runcing, bisa nggak kita untuk membuat tangkai kapak? Tentu untuk mengapak tangkai kapak ini tentu mudah kalau tajam kapaknya. Ya. Kalau saya lihat, kalau saya menganalisis, tangkai kapak ini tadinya hanya sebuah kayu. Ya kan? Antara cinta kasih dan kebenaran. Ya. Agar tangkai ini jadi tangkai kapak yang baik, yang bagus, ya,
dibentuk sedemikian rupa agar gagangnya kita bisa pegang seimbang ketika kita pergunakan. Nah, ketika kapak ini, tangkai kapak ini dibentuk dengan kapak yang tajam, ya, maka tangkai kapak ini bentuknya bisa indah, sesuai apa yang diinginkan, sesuai dengan kepribadian kita, imajinasi kita ketika kita mengolah watak sejati kita, sesuai apa yang dibuat tangkai kapaknya ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi para tocin dan sekalian, ya, kita tidak bisa membentuk manusia, ya, tidak bisa membentuk manusia dengan apa yang kita sampaikan saat ini. Hanya yang bisa membentuk watak sejatinya sendiri adalah kita sendiri. Dari mana munculnya? Dari kesadaran. Hanya kesadaran kita yang mampu, ya, untuk mengolah sing kita, watak sejati kita. Nah, dengan demikian kita baru setelah kita bisa membentuk diri kita sendiri, otomatis ketika kita bergaul, kita bisa sesama dengan rekan-rekan. Artinya sesama antara manusia dengan manusia. Jadi memanusiakan kemanusiaan, kemanusiaan itu adalah cinta kasih, ya. Nah, cinta kasih di dalam Bingcu pun ada. Cinta kasih itu adalah kemanusiaan. Nah, karena kita sudah terbentuk, karena kita sudah membentuk kemanusiaan yang ada di dalam diri kita, maka kita bisa memanusiakan manusia. Artinya kita bisa memberi pendidikan kepada manusia sesuai dengan kita kembali Pangeran Chau. Bagaimana dia membentuk rakyat, ya, membentuk rakyat dari rakyat yang lalim, ya, yang korup, ya, yang serakah pada saat itu, ya kan, dibentuk. Artinya Pangeran Chau membentuk manusia dengan kemanusiaannya. Makanya rakyat negeri Chau Selatan itu, ya, sangat memuji kebesaran, kemuliaan dari Pangeran Chau. Nah, ketika tadi kita bisa telah mampu memanusiakan kemanusiaan yang kita miliki, ya, kita dapat berhenti. Ya, dapat berhenti ketika kita setelah memperbaiki kesalahan. Ya, karena kita telah kesalahan yang diartikan di sini bukan kesalahan yang berdasarkan kita melakukan perbuatan terhadap sesama kemudian sehingga menyakiti orang, bukan ke situ arahnya. Tetapi memperbaiki kesalahan kepada diri kita sendiri. Sudahkah kita mampu memberikan tepa sarira apa yang kita tidak inginkan? Ya, orang lain pun tidak menginginkan apa yang kita kehendaki. Ya, jangan berikan segala sesuatu yang tidak baik kepada orang lain, ya, dan kembali kepada diri kita. Kita pun tidak mau menerima keburukan atau ketidakbaikan dari orang lain. Nah, dari sinilah kita bisa memahami bagaimana kita membentuk mental spiritual kita. Ya. Karena kalau saya uraikan ayat tadi,
kalau saya uraikan, ya kan, kalau saya uraikan itu terkait dengan beberapa keilmuan. Ya. Nah, ketika kita telah memperbaiki diri kita sendiri, ya, memperbaiki dan memanusiakan, kita sebagai manusia bisa memanusiakan manusia, barulah kita, ya, mampu bagaimana kita berjalan, berada di jalan yang Nabi sabdakan. Inilah keinginan Nabi Kongcu, Nabi agung, Nabi besar, Nabi dari segala zaman, yang mampu menembus, ya, jauh ke depan. Pandangan dia tentang ayat ini jauh menembus ayat ke depan. Nah, kalau kita perhatikan, kok ada apa kaitannya dengan saat ini dengan Tuhan Yang? Yaitu kesadaran. Kesadaran kita untuk membentuk manusia, membentuk diri kita sendiri, ya kan? Karena manusia itu selalu dihinggapi oleh hal-hal yang bersifat kealfaan. Kadangkala kesenangan mengalahkan hati nurani kita. Jadi kita tidak lagi mau melihat bagaimana, apakah kesenangan ini baik untuk kita. Bukan artinya Nabi Kongcu tidak boleh menikmati kesenangan. Tapi kesenangan yang bagaimana yang harus kita terima. Kesadaran inilah yang dituntut oleh Nabi Kongcu. Nah, sembahyang Tuan Yang ini adalah sembahyang eling, sadar. Sadar akan kebesaran Tuhan. Yang tadi awal saya sampaikan bahwa kita berasal dari Tuhan. Sadar. Sembahyang 4 musim ini, khususnya Tuan yang besok kita hadapi ibadahnya, adalah kesadaran. Eling. Sadar bahwa kita adalah titipan Tuhan. Apa yang bisa kita berikan kepada sesama? Kita hidup, ya, tidak tahu kapan. Kapan kita akan dipanggil, kita tidak tahu. Sebaiknya dari sekaranglah kita memulai. Ya. Sekarang memulai kita untuk menanamkan benih-benih apa yang kita bisa berikan kepada orang lain. Setelah kita sadar bahwa kita adalah manusia. Berapa lama kita akan tinggal kita tidak tahu. Nabi Kongcu selalu mawas diri, menjaga hati. Mawas diri, menjaga hati. Ini untuk bekal sesungguhnya. Untuk bekal kita kelak ketika kita pulang ke alam kebajikan yang Tuhan ciptakan kepada manusia. Nah, dengan apa yang saya sampaikan ini, keterkaitan dengan sembahyang Tuan Yang, ya kan? Sembahyang Tuan Yang ini pun, ya, mengandung sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat cinta kasih. Bagaimana kita cinta kasih terhadap sesama, ya kan? Terlebih dahulu, bagaimana kita cinta kasih terhadap alam sekitarnya. Bagaimana kita bisa melestarikan alam sekitarnya, dan bagaimana kita bisa kepada Tuhan. 3 pokok inilah, 3 pokok kunci inilah yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Tuan Yang ini, ya, di dalam Tuan Yang kita harus sadar, harus eling untuk memanusiakan manusia. Setelah kita apa yang tadi saya gambarkan,
bahwa tangkai kapak dengan kapak. Antara cinta kasih dan kebenaran seiring sejalan. Itulah jalan suci manusia yang Tuhan turunkan kepada kita. Yang ada di dalam watak sejati kita. Watak. Soalnya antara watak sejati dengan watak asli, watak kelahiran kita, itu jauh. Kadangkala watak asli atau watak sejati yang Tuhan berikan telah kita hianati dengan apa yang kita perbuat. Kita sering mengkhianati watak sejati pemberian Tuhan itu. Ketika kita di dalam butuh pertolongan Tuhan, kita baru ingat Tuhan. Ketika kita berkeluh kepada Tuhan, Tuhan tidak adil dengan keadaan kita, dengan keadaan yang kita terima. Padahal saya sudah banyak berdoa, sering berdoa, saya sering memberikan dharma. Tetapi kenapa Tuhan tidak memberikan saya seperti kehidupan seperti ini? Ingat, bukan Tuhan tidak berpaling kepada kita, tetapi sudahkah kita menjalankan ketulusan kita? Kita jangan keluh gerutu kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak berpaling kepada kita, tidak memperhatikan kita. Tetapi kita sendiri, dengan pemberian, dengan persembahyangan, dengan kesujudan kita, apakah dengan ketulusan? Ini yang harus kita jaga. Hanya dengan ketulusan dan keikhlasan, Tuhan baru berpaling kepada kita. Untuk kita menjadi tulus itu sulit. Seperti tangkai kapak dengan kapak. Selintas jauh, tapi sebenarnya dekat. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan dengan kaitan dengan sembahyang Tuhan Yang. Tapi ingat, sembahyang Tuhan Yang ini adalah sembahyang kebesaran Tuhan. Sembahyang di mana Tuhan telah memberikan sumber kehidupan kepada kita. Maka upacara sembahyang Tuhan ini adalah sembahyang ibadah yang bersifat tentang kehidupan manusia, kehidupan semua alam semesta. Kalau saya kaji, saya analisis, ini ada 11 ilmu yang terkait dengan keilmuan ya. Keilmuan yang 11 keilmuan yang terkait dengan sembahyang Tuhan Yang ini. Baik itu kosmologi, teologi, rutologi, histologi, fenomenologi, ya kan? Kemudian tradisi culture, budaya, kemudian tradisi, ya. Itu terkait semua keilmuan. Maka agama yang terkait ya di dalam kehidupan kita, agama yang terkait dengan keilmuan yang ada, itu adalah agama masa depan. Inilah agama kita. Agama kita tidak baku. Agama kita adalah selalu berubah, menerima perubahan. Demikian pula kita harus bisa menerima perubahan. Bagaimana kita menerima perubahan? Dengan kesadaran kita. Bagaimana kesadaran kita tumbuh? Asah watak sejati kita. Introspeksi kepada diri sendiri. Bina diri kita. Agar kita kelak ketika kita berpulang, langsung kita menuju ke atas. Nah, para tocin tentu sekalian, para rekan-rekan rohaniawan yang saya kasihi, untuk itulah kata kuncinya berdoalah kita sebelum kita didoakan orang lain. Bersembahyanglah sebelum orang lain menyembahyangi kita. Ya.
beribadahlah, bersujudlah sebelum orang lain mensujudi kita. Dan beribadahlah selagi kita punya kesempatan. Wei te tung tian. Sanjay.